Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam acara podcast via live IG Saling Sapa pada edisi tanggal 5 Oktober 2020. Dan pada hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif, tidak perlu populer, yang penting sangat inspiratif buat kita. Dan ini sedang saya coba untuk menghubungi beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya memang maaf untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi gabung, kita terlambat sedikit karena memang beliau tadi Mas Makti Iksan narasumbernya sedang di jalan dan ini sekarang sudah sampai, sudah santai dan kita bisa lanjut ya Mas ya. Siap. Oke. Ya pertama saya tanya kabarnya sampean pripun hari ini. Alhamdulillah sehat Mas Taufik, Alhamdulillah, lancar iya, semuanya. alhamdulillah. Jadi saya kenalkan sosok inspiratif hari ini, belum populer sih, belum kaya banget, cuman keren beliau ini. Kan nggak harus populer, tapi yang penting inspiratif. Jadi Mas Iksan ini kalau Anda ketemu mungkin 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, mungkin Anda lihat beliau ini kalau pagi di daerah sekitar di Noyo sana lagi ngelipet-ngelipet kardus bekas gitu kan. Dan sekarang hidupnya udah berubah 2 tahun kemudian. Dan itu kenyataan. Mungkin sekarang beliau kalau saya ingatkan itu mungkin beliau sekarang ketawa. Tapi percayalah pada saat itu terjadi beliau itu pasti nangis darah. Gitu. Ya ini pengalaman juga buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi hidupnya ngerasa berat gitu ya. Percayalah ketika ini sudah berlalu dan kemudian Anda sudah keadaan membaik, pasti Anda akan menertawakan pada saat kejadian itu. Kan gitu. Siap. Kesibukannya apa ini? Kesibukannya apa sekarang? Ya masih sama seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Setiap pagi masih ngurusin nasi bungkus, terus Keren. agak siang sedikit. Ya, fantasiru fil arti katanya guru saya itu, katanya teman saya itu juga, itu katanya bertebaran di bumi katanya gitu. Seperti itu. Bertebaran, menebar silaturahim ya, bukan menebar masalah ya Mas ya. Betul. Setuju. Siap. Jadi beliau ini sampai saat ini tetap orang yang santai, rileks gitu kan. Dan pasti ketika Anda kenal beliau 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, gak akan nyangka kalau hidup beliau akan berubah sedrastis ini. Jadi sebelum saya nanya lebih lanjut kepada Mas Iksan, saya akan ngasih repeat question, 5 pertanyaan, dan harus dijawab dengan cepat. Pertama, relawan atau pengusaha? Relawan. Kedua, sepi order atau sepi donatur? Sepi order. Mencintai atau dicintai? Mencintai aja. Bapak yang baik atau suami yang baik? Bapak yang baik. Pinjem bank atau investor? Investor aja. Oke. Sekarang dari pertanyaan pertama, Anda memilih jadi relawan. Kenapa jadi relawan? Apa istimewanya sih jadi relawan? Dan sampean relawan apa? Kok penasaran banget sih Mas Taufik ini ya? Oh ya, saya mau tahu banget ini. Relawan itu, kalau kenapa saya kok lebih memilih jadi relawan? Karena dengan menjadi relawan itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, lintas golongan, lintas umur, lintas bahkan lintas agama pun bisa bertemu gitu, seperti itu. Karena relawan itu netral, saya katakan netral, dan bisa masuk kemanapun, dan dia bisa menemukan
benar-benar menemukan kebahagiaan di sana. Entah itu mungkin realnya capek, sedih, atau kesel di perjalanan atau apapun, tapi pada prinsipnya mereka lebih nyaman, lebih enjoy di situ. Kalau jadi pengusaha kan ujung-ujungnya ya gitu. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya omset. Ya, dan saya jelaskan, Mas Iksan ini sudah mulai tahun 2016 atau 4 tahun yang lalu, sudah aktif mulai 4 tahun yang lalu. Itu beliau sebagai salah satu relawan di komunitas, wah ini kok balik ya, komunitas sedekah subuh, sebuah komunitas yang aktif untuk berbagi nasi bungkus setiap pagi, bahkan kalau hari Kamis itu bisa pagi dan malam 2 kali. Dan mereka menamakan kurir komunitas sedekah subuh, dan Mas Iksan ini salah satu kurir sedekah gitu kan. Dan ketika nomor 2 tadi, sepi order atau sepi donatur, beliau lebih memilih sepi order. Kenapa, Mas? Gini, salah satu kegiatan yang semoga Allah memberikan keistiqomahan ke saya selalu. Amin, amin. Sedekah subuh ini bisa tetap jalan ya karena adanya donatur. Karena adanya donatur, begitu banyak donatur yang mensupport kegiatan ini, semata-mata mereka ingin istiqomah untuk bersedekah, itu seperti itu. Ada yang mereka dengan cara memasak masakannya sendiri di rumah, ada yang caranya mereka tuh membeli di saudaranya yang lain yang kebetulan juga jualan nasi bungkus, itu seperti itu, dan diamanahkan ke kami di komunitas sedekah subuh untuk didistribusikan ke ke saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita ya, mungkin sekedar makan lah ya, tapi itu mungkin bagi yang lain itu kebutuhan yang sangat primer. Buat mereka mungkin itu kita biasa-biasa kehidupan aja. Gitu kan. Betul seperti itu. Makanya donatur ini sampai hari ini sudah 4 tahun lebih sedekah subuh ini berjalan, alhamdulillah masih tetap istiqomah, dan semoga tetap istiqomah sampai kapanpun. Seperti itu. Amin ya. Terus mengapa mencintai daripada dicintai? Gak pede ya, Mas? Enggak, gini Mas, kalau dicintai ini kadang harap-harap cemasnya kelamaan Mas Taufik. Mendingan mencintai aja lah. Ya? Kalau mencintai itu karuan gitu loh. Kalaupun ternyata balasannya tidak sesuai harapan, nggak apa-apa lah. Yang penting aktif. Biasa itu balasan tidak sesuai harapan tuh biasa ya. Apalagi kalau yang nggak seberapa ganteng. Yang nggak seberapa ganteng itu gitu. Perlu berguru ini Mas Taufik. Kalau yang satu ini saya perlu berguru ini, kursus lagi kalau yang jangan diteruskan Mas kalau mau selamat Mas. siap. Ya. Mencintai atau bapak yang baik atau suami yang baik, dan Anda memilih bapak yang jadi baik. Suami yang baik. Bapak yang baik ya. Iya, bapak yang baik. Kenapa? Karena kalau suami itu otomatis hanya untuk istrinya. Tapi kalau bapak itu otomatis bisa untuk anaknya, tetangga bisa juga istri-istrinya. Masuk. Iya, untuk istri-istrinya kan masuk gitu seperti itu. Tapi kalau suami karena yang baik di Quran itu selalu istri-istri, selalu jamak. Iya, nggak ada yang tunggal. Nggak ada yang ngomong istri itu, selalu jamak. Betul. Itu berarti kan kode keras kan itu ya. Jangan diperpanjang Mas. Jangan diperpanjang. Oh iya. Kalau mau selamat, jangan diperpanjang. Siap. Dan ini menarik buat saya ketika Anda sudah mulai berorientasi bisnis yang tidak memilih yang memilih untuk tidak meminjam ke bank, tapi investor. Ya. Kenapa itu, Mas? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kenapa sih lebih memilih ke investor? Ketambah dengan situasi yang seperti sekarang ini, pastilah semua pengusaha, baik pengusaha kecil, menengah, atau pengusaha besar sekalipun, ini luar biasa situasi yang seperti sekarang.
Saya tidak bisa membayangkan kalau dana yang digunakan itu menggunakan dana perbankan. Sekalipun mungkin ada bahasa dari perbankan itu bahasa apa ya, penyesuaian, relaksasi atau apapun lah bahasanya. Tapi pada intinya yang namanya beban bunga, beban denda itu tidak akan pernah hilang dari perbankan. Itu yang saya beban. Jadi kalau Kenapa kok investor? kalau ngambil setengahnya itu ya apa? Kalau ngambil istilah simpelnya itu sebenarnya sesuatu yang nggak pasti itu, bisnis itu kan nggak pasti. Betul. Kalau dilawan sama sesuatu yang pasti, yang fix, tanggal sekian harus bayar sekian, itu pasti akan kalah ya. Pasti akan kalah ya. Iya, kalah. Iya, nggak akan nyambung dan pasti akan kalah. Yang sesuatu yang nggak pasti itu akan kalah. Dan ini kenapa Mas Iksan lebih memilih menginovasi bisnisnya dengan cara dia welcome pada investor. Tapi yang harus diperhatikan ketika kita memilih investor, kita harus jauh lebih hati-hati daripada bank, gitu kan. Kan harus lebih amanah, gitu ya. Iya. Setuju. Ya, mungkin yang aku bisa narik ya Mas ya. Aku nanti lah cerita bisnisnya Mas Iksan sekarang apa detailnya. Mungkin nanti lah kita bisa ngobrol di belakang. Tapi yang aku jauh lebih tertarik itu adalah perjalanan hidupnya yang bermula dari cuman mahasiswa biasa di sebuah universitas di Malang, pendatang, aslinya orang Madura, orang Sampang, jadi pendatang di Malang, berbekal cuman lulusan S1, kemudian mencoba untuk survive, menikah. Itu coba sampean ceritakan detail gitu, runtut gitu. Aku kepengen saya atau mungkin teman-teman bisa ngambil inspirasi dari situ. Gimana Mas? Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga keluarga atau untuk teman-teman. Dengan niatan, tidak ada niatan yang lain, sharing, semoga yang bermanfaat juga bisa dipakai teman-teman. Karena kalau sharing tentang sampean terus kemudian nggak ada sampean kan gibah namanya Mas. Jadi mending diomongin aja ada orang. Iya. Setuju. Sebetulnya ada sedikit revisi tadi. Saya ini aslinya Maduranya Sumeneb, Mas Taufik. Maduranya Sumeneb, bukan Madura yang lain. Satu, terus yang kedua, saya dulu sempat dalam satu titik saya sempat sakit yang membuat saya itu untuk sekedar berjalan aja kesulitan. Di titik itu, di saat saya sedang sakit seperti itu sudah menikah apa belum Mas? Sudah menikah. Saya putus sudah menikah itu. Waktu itu kok tiba-tiba nggak bisa jalan tuh pasti ada sebabnya deh. Berjalan aja saya kesulitan. Enggak, sorry aku potong. Kok tiba-tiba sakit nggak bisa jalan tuh kenapa? Apa ya? Adalah something itu kayaknya. Nanti sambil ngopi berdua itu kalau yang tiba-tiba sakit non medis berarti ya? Non medis berarti ya? Bisa jadi seperti itu. Di tahun 2015 seperti itu. Akhirnya di saat saya itu seperti itu, sedang istirahat, prepare apa istilahnya, merawat rasa sakit itu, saya iseng-iseng buka Facebook yang selama ini nggak pernah buka Facebook. Ketemulah dengan pengusaha tanpa riba. Tapi bukan tanpa sebab, pada saat saya sedang sakit seperti itu, seluruh bisnis saya, seluruh usaha saya yang backgroundnya itu perbankan, itu babak belur Mas Taufik, habis semuanya. Bahkan saya menampung, setelah saya hitung-hitung, total hutang saya itu kurang lebih 1,7-an. Itu seperti itu. Ya lumayan ya Mas Taufik, jangan senyum lah. Kalau 1,7 dibuat beli dawet bisa berenang berdua kita Mas Taufik ya. Iya. Dan itu habis itu ya itu pasti puyeng tahu. Pasti puyeng. Tahu saya. Puyeng, habis itu di pengusaha tanpa riba itu akhirnya saya berusaha nyemplung. Berusaha masuk di komunitas itu. Saya kira, tak pikir pengusaha tanpa riba itu kumpulannya pengusaha-pengusaha yang bisa minjamin saya duit tanpa bunga, tanpa riba gitu loh.
Ternyata enggak, setelah masuk kumpulannya orang susah semua dan numpuk hutang semua itu Mas Taufik itu. Bentar ya. Saya saya mungkin akan mengklarifikasikan ini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih terjerat sama utang perbankan, yang utang perbankan konvensional, yang mungkin terus mulai pengen hijrah, pengen taubat dari riba, terus kemudian masuk ke komunitas tanpa riba atau komunitas-komunitas masyarakat tanpa riba lainnya. Jangan berharap bahwa di sana langsung ada yang minjemin terus utang Anda selesai gitu. Percayalah, nggak ada yang kayak gitu. Iya, nggak ada. Jangan berpikiran seperti itu. Minimal kita berkomunitas itu akan saling menguatkan. Untuk teman-teman yang sudah berpengalaman keluar dari riba, mungkin bisa share pengalaman dan pengetahuan. Terus kemudian yang mereka mungkin kalau cuman utang diselesaikan, dibantu, sejatinya itu cuman menyembuhkan fisiknya saja. Tapi mental tukang utangnya itu tetap. Jadi sebenarnya yang kita cari itu adalah mental tukang utangnya itu yang harus disembuhkan. Sama dengan kayak ketika kita itu kena sakit, apa itu ya, umpamanya teman-teman ada yang pernah jadi pemakai narkoba, kalau cuman untuk menyembuhkan sakitnya mungkin dikasih obat, diterapi, mungkin bisa sembuh. Tapi yang mentalnya itu yang paling susah. Dia harus keluar dari lingkungan pemakai, terus kemudian dia harus ganti teman. Karena kalau meskipun dia sekarang sehat, begitu sehat, dia akan cari teman lagi yang sama dulu, yang nggak akan selesai biarpun dia diobatin berapa kali. Sama kayak kebiasaan berhutang, terutama hutang riba gitu. Jadi mungkin yang bisa saya share, yang saya tahu selama ini, yaitu yang namanya komunitas tanpa riba itu sebenarnya untuk kita itu saling share informasi, ya, saling menguatkan, juga saling share sharing pengalaman untuk orang-orang yang sudah keluar dari hutang riba tersebut. Ya, jadi kalau cuma diselesaikan utangnya aja, saya jamin nanti akan utang lagi gitu. Karena memang biasanya mentalnya yang rusak sih. Ya, mentalnya yang rusak sih dari orang-orang yang biasa berutang itu. Tahu saya sih seperti itu. Terus mungkin setelah ketemu dengan itu, utang perbankan Anda saat itu 1,7 M. Kemudian Anda nggak ada solusi, akhirnya ketemu dengan sebuah komunitas, dan akhirnya setelah itu gimana ceritanya? Begitu ya, nyemplung terus? Nyemplung ke situ, ya itu tadi pikiran saya, tak kira saya akan dapat pinjaman itu tadi, Mas Taufik. Bertemu dengan teman-teman, pinjemin 100 jutaan, 10 orang kan lunas lah satunya, kan seperti itu. Ternyata enggak. Jadi kita malah di situ itu kita disadarkan bahwa yang namanya hutang itu luar biasa, dampaknya ke fisik kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita, itu seperti itu. Di kondisi itu saya banyak belajar, akhirnya aktif kembali, namanya kajian-kajian, terus berupaya memantaskan diri lagi, karena sudah nggak ada kerjaan. Ya benar itu, karena saya aktif di Pengusaha Tanpa Riba itu ada salah satu kegiatannya itu sedekah subuh. Kerdus yang biasa buat bungkusin nasi bungkus pagi itu saya kumpulin itu untuk sekedar ya ditabung ataupun untuk beli bensin kendaraan saya keliling. Karena kurir kan ya butuh bensin, ya, gitu kan ya. Butuh bensin. Jadi hidup Anda saat itu sesulit itu ya, Mas ya? Ya. Tidurnya pun saya tidak berani tidur di rumah, saya tidur di musola, dan tidur di musola itu difasilitasi oleh salah satu takmir musola tersebut. Saya disuruh bersih-bersih di sana, adzan di sana, iqomah di sana, kadang juga kebagian ngimami di sana, itu seperti itu. Saya benar-benar berada di titik yang paling bawah.
Di kondisi yang sama, di saat yang sama, anak saya itu yang nomor 2 itu sakit, ada trouble, jantung bocor ya, di jantungnya. ada bocor di jantung. Ada bocor di jantung yang mengharuskan saya itu harus kontrol. Anak ini dibawa ke Jakarta. Setiap 3 sampai 6 bulan sekali saya harus mondar-mandir ke Jakarta. Di situasi saya nggak punya apa-apa. Di situasi saya juga sudah tidak punya pegangan apa-apa. Bertumpuk-tumpuk ya. Jadi udah jatuh karena utang 1,7 miliar, nggak ada solusi. Terus kemudian masih tertimpa tangga di mana Anda sakit, ketambahan juga anak sakit yang harus mondar-mandir ke Jakarta untuk check up ya, gitu ya. Kontrol, check up, ya. Untuk kontrol ya. Ya. Dan itu ya masih udah itu kayak gini, udah jatuh ketimpa tangga, terus ada tiang bendera rubuh lagi nimpa kita, terus ketambahan temboknya. Betul. Ya. Jangan terulang lagi lah, jangan. Iya. Kalau sekarang diketawain, tapi kalau saat itu terjadi ya nangis darah, ya kan? Nangis, betul Mas Taufik, nangis. Nah, saya sudah merasa tidak punya apa-apa, mau sambat ke teman-teman, siapa sih yang mau ngasih uang ke saya waktu itu? Ngasih pinjaman 100.000 besar banget waktu itu. Jangan bilang mau pinjam uang 100.000, pinjam uang lah sambat 50.000, nggak ada yang mau ngasih. Siapa sih yang mau ngasih orang kayak gitu, mantan gitu, dan lain-lain. Kondisinya keluarga, istri juga posisi saya ungsikan di mertua, di Jawa Tengah sana, karena kondisi saya... sampai diungsikan ya? Ya iyalah, uang buat makan aja saya sudah susah, diuber-uber utang, diuber-uber pembunuh bayaran. Katanya mertua, saya ngamankan anak saya aja, biar mantuanya dibunuh debt collector. Betul Mas, realnya itu seperti itu. Cari aman, mertuanya cari aman. Betul. Anak sama cucu selamat. Selamat. Orang menantu saya mati ya terserah. Mati dibunuh debt collector atau pembunuh bayaran, bodo amat kan gitu ya. Betul. Jadi sampai di titik itu, sampai di titik di mana yang nagih Anda itu sudah nggak pakai cara baik-baik ya sudah ya. Sudah nggak ada, sudah intinya terkait dengan nyawa itu sudah intimidasi, terus tekanan, bahkan pintu rumah itu sampai lubang kunci untuk memasukkan kunci itu dilem pakai LTK, terus dipasangi kapas, dilem lagi dengan LTK. Jadi sampai saya masuk ke rumah itu lewat gentengnya tetangga, lewat dari tetangga, terus saya lompat naik dari atas genteng masuk ke rumah itu. Saya sering itu ganti bolak-balik itu pintu rumah itu dulu. Itu seperti itu. Sampai gitu ya. Teror sampai ya. Ya kalau waktu itu saya kenal Mas Taufik itu paling saya minta tolong Mas Taufik untuk jadi ajudan saya. Kalau ada yang ngejar-ngejar Mas Taufik aja yang menghadapi. Kalau di Malang itu selesai kalau urusan itu. Saya kan belain orang yang diteror-teror gitu, saya senang. Ya. Terus titik baliknya ketika anak sakit, Anda punya utang miliaran yang nggak bisa dibayar, terus kemudian Anda sakit, ketambahan lagi anak sakit, keluarga terpisah. Titik baliknya Anda menemukan solusi itu di mana? Pada saat titik itu saya merasa mungkin ya tanpa sadar saya merasa sombong Mas Taufik. Saya merasa sombong mungkin karena saya lulusan sarjana. Terus yang kedua saya juga lulus kuliah dengan predikat the best, terbaik. Jadi merasa ego saya itu luar biasa tinggi. Jadi seolah-olah apa yang saya kerjakan itu sudah paling benar. Seperti itu. Ego saya luar biasa tinggi, pendapat dari orang lain itu nggak ada benarnya. Itu seperti itu. Titik itu saya baru sadar bahwa segalanya itu sudah atas kehendaknya. Bahkan apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah katanya itu sudah tercatat di sana, di ribuan tahun yang lalu, Lauhul Mahfuz, nah, seperti itu. Di titik itu saya sudah sadar bahwa, ya, akhirnya saya sadar bahwa saya ini keliru. Selama ini mengandalkan otak saya, mengandalkan pemikiran saya, itu seperti itu. Dan merasa sebenarnya bukan otak sih Mas, nafsu sih Mas. Iya, melupakan semuanya Mas Taufik. Nah, di titik itu saya sadar, saya mohon ampun, saya bertobat, benar-benar bertobat bahwa segala sesuatu saya sudah pasrah.
sekalipun nyawa saya harus yang Anda lakukan saat itu ketika merasa tidak ada jalan keluar apapun, Anda nggak tahu mau memulai dari mana. Yang Anda mulai yaitu apa saat itu? Pertama yang saya lakukan, karena sudah nggak punya apa-apa, kerja juga sudah nggak ada, ya cuma menjaga sholat, Mas Taufik. Menjaga sholat di tepat waktu, itu aja, Mas Taufik. Terus berupaya berbuat terbaik ke orang tua, minta maaf ke orang tua, terus memperbaiki hubungan sama orang tua ya. Memperbaiki hubungan dengan mertua, bahkan sudah sampai ngemis-ngemis minta ampun, segala ampun. Itu seperti itu. Itu yang paling terdekat. Nanti lanjutannya adalah setelah itu terlewati semua, baru ke teman, datangi, minta maaf, mungkin selama ini saya ada salah, semuanya. Bahkan ke anak-anak saya, semuanya itu saya minta maaf. Itu seperti itu. Saya awali dengan itu semua. Jadi istilahnya kalau mendonkan diri sudah, yang dulunya arogan, mentang-mentang, kalau katanya orang Jawa itu megaya segala sesuatunya dinilai dengan uang. Akhirnya di titik itu saya berada ke paling bawah sendiri, Miss. Semuanya saya menganggap saya sudah orang aneh yang dulunya nggak pernah memelihara jenggot, melihara jenggot. Yang dulunya nggak pernah jaga sholat, dikira aliran aneh lah sama keluarga itu. Padahal ya cuma sebatas memantaskan diri aja, niatannya itu aja. Keren. Ya memang harus dianggap gila dulu sih. Kalau sampean dianggap waras terus ya nggak sembuh-sembuh. Memang harus dianggap gila dulu. Iya. Akhirnya Pak berujung pada ini ya. Akhirnya anak tanpa operasi, akhirnya tanpa medis diberi sembuh sama Allah, dan ketika dicek ke rumah sakit Jakarta. Beberapa bulan kemudian ke Jakarta, tidak ada sakit apapun. Tidak ada apapun. Bahkan dokter, dan dokternya ngomong ini normal aja. Iya. Nggak usah cek lagi, katanya gitu kan. Terus kemudian istri yang tadinya terpaksa harus kerja di kota kelahirannya di Jawa Tengah, tiba-tiba sampai paksa untuk sampai bawa balik ke Malang, dan akhirnya jadi guru sekarang ya di pesantren ya. Ya, salah satu pondok cukup ya, baiklah di Malang. Ya, cukup keren. Jadi akhirnya istri beliau ini jadi guru di pesantren, terus kemudian sampean ya nggak sakit, tiba-tiba sakit non medisnya tadi sembuh, dinormalkan lagi. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian yang ini, terus tiba-tiba napaki ke bisnis sekarang ini. Ya. Jadi kemudian menapaki ke bisnis sekarang ini, itu awalnya bagaimana? Setelah flashback, saya sudah menemukan titik balik saya itu. Salah satu teman saya di komunitas tanpa riba itu memberikan peluang ke saya untuk mungkin ya misalnya barangkali berkenan jadi staff lah di sana. Waktu itu saya pede banget, alhamdulillah ada orang yang menawarkan diri untuk seperti itu. Akhirnya cuman ini Mas Taufik, lagi-lagi saya ini lulusan keuangan, Mas Taufik, lulusan keuangan, akuntansi. Tiba-tiba saya ditawari jadi marketing. Seumur-umur saya itu saya paling anti jadi marketing. Cuman sama kayak saya, seumur-umur yo saya anti sama akuntansi dan orang-orangnya. Ternyata Mas Taufik, saya ditarget sama teman ini. Setelah saya singkat cerita direkrut dengan prosedural, direkrut, saya ditarget. Tidak diduga, tidak disangka, saya belum pernah mengerjakan pekerjaan itu. Di bulan pertama saya melewati target itu, Mas. Melewati target itu. Di bulan kedua dinaikkan lagi targetnya, melebihi lagi, terus gitu. Itu seperti itu. Akhirnya di akhir periode itu, akhirnya saya diamanahi salah satu unit bisnis untuk dikelola dari ini lagi, untuk diperbaiki itu seperti itu, dengan kondisi yang kurang baik lah seperti itu.
Itu pun di bisnis yang baru, yang diamanah itu pun juga baru lagi buat saya. Ini modelnya baru, saya belum pernah ketemu, saya nggak punya background gitu, nggak punya dasar gitu. Alhamdulillah ini sudah saya tangani kurang lebih mau 2 tahun ini, alhamdulillah masih bisa survive, sudah bisa survive lagi. Keren, keren. Jadi perusahaan advertising, pembuat billboard besar, mulai banner kecil sampai billboard besar, mulai sekelas buat neon box sampai neon box yang satu kota kelihatan gitu kan? Iya, bisa. Dan sampai jujur nggak bisa desain. Nggak bisa Mas Taufik. Enak kan? Iya, maksud saya kan sampai nggak bisa desain. Gitu, terus kemudian marketing juga orang dua ilmu nih. Jadi kalau Allah itu punya mau, bahkan Anda bukan siapa-siapa, nggak punya kemampuan apa-apa itu loh, semua kemudahan itu loh dimasukkan ke mulut sampai kita nggak bisa nelen saking banyaknya peluang gitu kan. Yang disuapin tuh langsung full gitu kan, nggak peduli kita siapapun. Padahal banyak orang yang merasa mampu, merasa bisa ini, bisa itu, tapi jangankan pekerjaannya, bahkan kesempatannya pun, bahkan dengernya pun, denger kesempatan aja nggak denger. Kalau Allah nggak mau ngasih gitu. Betul, gitu kan? Betul. Iya, jadi memang sebenarnya sejatinya apa ya? Bukan karena kita hebat apa-apa gitu. Kalau emang Allah mau ngasih peluangnya, mulut kita sampai nggak cukup untuk ngunyah gitu loh. Semua disuapkan semua sama Allah gitu. Ya terus ini ya, terus bisnis Anda sekarang apa namanya? Sudah di titik apa sekarang? Yang tadinya cuman ngerjain apa, terus di titik apa itu? Kalau boleh tahu 2 tahun ini? Sebelumnya bisnis ini untuk sekedar bayar karyawannya itu harus gantian. Terus maksudnya gantian itu karyawan yang ini dibayar, yang satunya nunggu dulu dana masuk baru bayar. Oh gitu. Ya. Jadi saya tidak efisien itu ya? Ya kondisinya saya kurang tahu, sebelumnya gimana saya juga kurang tahu. Terus yang berikutnya adalah omsetnya pun juga segitu-gitu aja. Ya tidak naik, ya juga tidak turun itu seperti itu. Ya di titik itu aja. Terus begitu saya masuk, yang selama ini belum tersentuh, saya sentuh. Seperti billboard itu tadi, reklame besar, terus membuat denbox itu seperti itu. Itu saya sentuh. Ya intinya saya untuk hal-hal seperti itu ya saya tidak sungkan-sungkan untuk belajar ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi untuk titik sekarang yang saya kelola ini sudah bisa nangani billboard kecil, mau yang sedengan, mau yang besar sekalipun, lengkap dengan konstruksi maupun perizinannya. Insya Allah bisa Mas Taufik, sudah bisa. Oh keren ya, jadi beliau ini bisnisnya sekarang ini advertising, mulai banner kecil sampai papan billboard yang sampai konstruksinya, sampai perizinannya support. Ya, siap. Dan itu diawali dari memperbaiki manajemennya sebuah perusahaan yang lagi kacau. Ya. Kemudian dalam waktu 2 tahun terakhir sudah berkembang dan kemudian tidak hanya stuck diam di tempat gitu kan. Ya, betul. Tapi sudah bisa membawa Anda untuk terus maju. Dan customernya rata-rata apa kalau boleh tahu saya sekarang? Banyak sih, merata sih, mulai dari kampus UKM, Brawijaya juga, terus kampus UM, kampus UIN, Poltek juga, terus habis itu UKM juga, terus perusahaan properti perumahan itu, developer juga, itu seperti itu. Bahkan yang mungkin mereka-mereka yang masih startup itu juga itu seperti itu. Terus untuk mereka-mereka yang ini ada 3 ini Mas Taufik, ada sedikit. Semoga tidak ini nimbrung ini ya, nimbrung marketingan ini, sedikit nimbrung marketingan ke Mas Taufik. Oke, nggak apa-apa. Di tempat saya itu harganya itu ada 3 macam Mas Taufik. Jadi ada harga untuk umum, yang kedua itu harga untuk teman, terus yang ketiga itu harga untuk sosial. Kalau yang sosial ini yang bahkan
di samping paling murah Semalang Raya, atau bahkan gratis. Sampai gratis. Ongkosnya orang yang datang diganti ongkosnya. Dibayarin, diganti ongkosnya. Ya. Itu yang Sampai coba ngambil, nanti ongkosnya digantiin. Siap. Ya, jadi bisa saya ulang. Jadi beliau ini bisnisnya kenapa kok dalam waktu 2 tahun kemajuannya pesat? Salah satu tipsnya adalah beliau menyediakan 3 macam harga. Tiga macam harga itu adalah pertama harga umum, harga yang ditawarkan di brosur atau oleh marketingnya. Kemudian kedua adalah harga teman, di mana lebih murah dari harga brosur atau harga umum. Dan yang ketiga, ini harga sosial. Bahkan kadang-kadang tidak hanya harganya lebih rendah dari harga teman, bahkan gratis. Bahkan kalau orangnya mau ngambilin, butuh ongkos buat mondar-mandir ngambil, digantiin kalau perlu gitu. Sepakat. Betul, ya, betul, jadi sampai seperti itu niatnya untuk istilahnya bermanfaat, menyisipkan sebuah manfaat atau amal soleh atau sebuah sedekah di setiap sisi bisnisnya gitu. Berusaha untuk di setiap sisi bisnisnya itu ada ruang khusus untuk sosial, di mana saat ketika ngomong sosial itu benar-benar uang itu disisihkan dan kita tidak ngomong uang. Dan saat itu dilakukan, terbukti beliau sama sekali tidak merasakan omsetnya terganggu, bahkan menurun. Sama sekali tidak. Bahkan beliau malah merasakan sebuah efek dari apa yang dilakukan. Betul, Mas Taufik, betul. Keren itu. Ya, keren banyak itu. hal yang di luar nalar kita, banyak hal yang di luar logika kita. Keyakinan saya itu adalah kita hanya berikhtiar saja, Mas Taufik. Selebihnya biar itu menjadi hak prerogatifnya Gusti Allah. Saya hanya menunaikan ikhtiar saya, ikhtiar terbaik, ikhtiar yang the best. Selebihnya biar menjadi urusannya Gusti Allah, Mas Taufik. Saya nggak mau mikir-mikir itu. Saya nggak mau terlalu banyak karena seringkali kan soal laku, laris, sepi, kemudian sukses, gagal, menang, kalah, itu sebenarnya kalau udah ngomong keputusan itu sudah bukan kemampuan manusia, sudah kekuatan di atas manusia. Sehingga ketika kita ngomong, kita cuma bisa mengarahkan, memaksimalkan ikhtiar kita, ikhtiar terbaik. Betul. Tapi hasil semuanya bulat-bulat itu bukan punya manusia. Betul. Kalau mau membuktikan guru-guru bisnis yang merasa bisa menyukseskan banyak orang itu, tolong sukseskan anaknya sendiri kalau bisa, kalau gampang. Nggak akan mudah. Gitu loh. Apalagi kalau menyukseskan satu dengan orang yang lain, kemudian kesuksesannya sama. Saya jamin tidak akan sama. Belum pernah bisa ada sama. itu. Sehingga makanya kalau ada yang masih jaminan sama, saya akan berguru sama beliau gitu kan. Jadi sudah nggak ada yang result atau hasil itu tidak tergantung sama manusia. Result itu depend on God, depend on Almighty God, bahwa result atau hasil itu sudah hak prerogatif Tuhan dan manusia tidak punya kekuatan apapun untuk merubah sebuah hasil gitu kan. Jadi itu yang mungkin saya bisa terima dari seorang Muhammad Iksan gitu kan. Terus apa yang belum saya tanyakan lagi ya? Jangan nanya kapan nikah lagi, Mas Taufik ya. Enggak, jangan. Itu juga masalah juga, saya nanti sama istri sampean. Jangan. Ya. Saya bisa diblok nanti sama istri sampean. Terus apa namanya? Mungkin ya. Apa benar gitu? Ketika sampean membiasakan diri untuk spiritnya memberi, membiasakan diri untuk spiritnya memberi, mungkin di awal-awal tuh berat ya. Kok nggak buat anak saya aja gitu kan? Kok anak saya di rumah juga lapar, istri saya.
mungkin hal itu kalau saya ngomong mungkin saya akan kayak seolah-olah ngarahkan Anda itu. Kalau Iya. pengalaman Anda gimana yang selama ini sampean sudah alami itu gimana? Di rumah istri sama anak belum tentu kenyang gitu. Sedangkan kita tiap hari kan bagi nasi, bagi sedekah Iya. sama orang. Nah, itu melogikanya gimana coba sampean ini? Gini Mas, karena dulu nasi bungkus yang saya bagikan itu pure semuanya itu dari donatur. Harapannya adalah teman-teman kami istilahkan mereka yang bagi-bagikan nasi bungkus itu adalah kurir Mas Taufik. Harapannya dari waktu ke waktu kurir ini bisa berubah menjadi donatur. Entah dengan apa caranya gitu loh, entah dengan cara apa ya? Dengan cara apa aja. Tapi di saat awal-awal ketika membagikan nasi bungkus itu ya fine-fine aja karena memang kita juga butuh di situ, kita makan dengan nasi bungkus itu seperti itu Mas. Cuman merubah yang jadi bayaran Anda awal, jadi bayaran Anda pertama sebagai kurir sedekah itu ya nasi sedekah itu ya, nasi bungkus yang Anda makan tiap hari. Betul, sarapannya dari sana Mas Taufik. Dan alhamdulillah beliau sekarang malah jadi si donaturnya gitu kan. Ya, semoga diistiqomahkan, semoga dikuatkan, semoga dimudahkan. Amin. Amin. Dan amin. Saya berpikir gini, kalau kita memudahkan orang lain, pasti kita akan dimudahkan. Kalau kita bantu orang lain, pasti kita akan dibantu juga. Ketika kita tolong orang lain, pasti kita akan ditolong juga. Jadi jangan pernah capek untuk berbuat baik. Jangan pernah berbuat di kondisi apapun. Meskipun perut kita kadang lapar, tapi kita malah bagi nasi sama orang gitu kan. Betul Mas Taufik. Sampai di tingkat itu kan, sampai segila itu kan, gitu kan. Yalah, nggak apa-apa lah. Sekali-kali bikin ekstrim. Yang ekstrim itu keren. Betul. Setuju. Ya mungkin di akhir diskusi kita ya Mas ya, di akhir ngobrol-ngobrol kita sore ini mungkin yang bisa sampean share sama orang-orang, yang bisa Anda share sama orang-orang, pengalaman Anda yang sekarang mungkin ya lagi gelisah, sedang terjerat hutang, atau mungkin sekarang masih dikasih masalah mulai sakit apa, mungkin bisa sampean share pengalaman Anda ini bahwa saya belum pernah melihat orang seapes sampean ini, belum pernah saya. Makanya ini saya suruh cerita, kalau saya kan ntar dipikir tipu-tipu gitu kan. Coba gimana Mas? Pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar bertaubat aja lah. Benar-benar bertaubat itu. Berhenti dari perilaku yang menurut fisik kita, menurut hati kita itu nggak baik. Berhenti aja. Benar-benar bertaubat. Terus yang kedua, pantaskan diri. Karena semata-mata apa yang terjadi ke diri kita itu atas ridhonya Gusti Allah. Allah sudah ridho menimpakan apapun yang terjadi pada kita itu sudah ridhonya Gusti Allah. Jadi dikembalikan lagi, sekuat apapun kita, kalau Allah belum ridho untuk ngambil apa yang menurut kita itu nggak mampu kita pikul, ya nggak akan pernah berpindah Mas. Untuk merubah itu semua, pantaskan diri kita dan hanya kepadanya untuk minta pertolongan. Jangan mengandalkan siapapun, karena kalau mengandalkan manusia banyak kecewanya Mas Taufik. Pasti kecewa. Banyak iming-iming. Terus istiqomah berbuat baik. Gak usah mikir-mikir mau dibilangin sok baik lah, mau dibilangin apa, biarin, cuek bebek, muka tembok seperti itu. Nanti insya Allah akan menemukan hasil. Jangan buru-buru lah. Akan ada titik tertentu, di jam tertentu, di waktu tertentu, pas itu untuk kita. Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Itu aja itu. Barakallah. Masya Allah. Ya, itu teman-teman yang sekarang mungkin ada kesempatan untuk bisa melihat podcast ini. Jadi orang yang sekarang sedang jadi narasumber di podcast ini, 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu adalah orang yang berutang miliaran. Bahkan yang nagih itu sudah fisik, bahkan yang nagih itu udah niatnya udah mau membantai gitu kan. Terus kemudian ditambah lagi anak beliau sakit, istri terpisah dengan istri, dan istri harus menghidupi anak bekerja di tempat yang jauh.
tidak bisa kumpul dengan istri, bahkan untuk tidur di musola. 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu, sekarang beliau bisa dikatakan hidupnya di atas layak. Karena orang naik roda 4, Matic, mobil baru, ya beliau punya mobil baru, Matic, gitu kan. Terus kemudian banyakkan orang, apa namanya, punya motor, ya beliau juga punya motor. Dan hidupnya bisa dibilang di atas mewah lah. Kalau buat saya sih udah layak lah hidupnya gitu. Kalau ngomong mewah itu semewah apa gitu kan. Cuman kalau ngomong lebih dari layak, lebih dari sekedar cuman ala kadarnya gitu kan. Dan itu semua Allah yang ngasih. Jadi sekarang siapapun yang sedang menyaksikan podcast ini, diri Anda sekarang usahakan 1,5 atau 2 tahun lagi hidup Anda berubah dan lebih baik dari sekarang. Amin. Berdoalah untuk itu dan semoga dengan cara Allah hidup Anda dipulihkan. Terima kasih Mas Iksan ya atas sore yang inspiratif ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan nanti. Siapa tahu nanti saya butuh sumber lagi, kita nanti akan undang siapa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.